Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh model intelektual, keunggulan bersaing, dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Wahyu Agustin, NIM 2020121072. Latar belakang dalam penelitian ini yakni pencapaian perkembangan perusahaan dalam setiap periode tertentu, dasar perencanaan untuk perusahaan di masa yang akan datang, dan penilaian kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan digunakan sebagai tolak ukur seberapa tinggi tingkat kinerja keuangan dalam sebuah perusahaan. Kinerja keuangan berkaitan dengan pentingnya pengukuran dan evaluasi kinerja sebuah perusahaan, di mana proses ini meliputi analisis data keuangan guna menentukan apakah perusahaan memiliki kinerja yang baik atau buruk, serta memahami penyebab kinerja keuangan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan perusahaan, memaksimalkan laba, dan memastikan kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Kemudian hasil evaluasi ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasi mereka yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model intelektual, keunggulan bersaing, dan good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2019 sampai 2021. Untuk tujuan penelitian, untuk menguji dan menganalisis pengaruh model intelektual, keunggulan bersaing, dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2019 sampai 2021. Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama, teori stakeholder, dan yang kedua, teori model manusia. Teori stakeholder ini dikemukakan oleh Edward Freeman yang menyatakan bahwa sebuah organisasi memiliki kewajiban kepada para pemangku kepentingan yang meliputi kelompok atau individu yang dipengaruhi oleh tindakan organisasi tersebut. Sedangkan untuk teori model manusia menurut Van Kim, yaitu dibutuhkan oleh para pekerja yang diperoleh melalui pendidikan maupun pelatihan guna mendukung pengalaman kerja. Berikut merupakan 3 penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang saya ambil. Kerangka berpikir dalam penelitian ini, yang pertama, model intelektual terhadap kinerja keuangan, yang kedua, keunggulan bersaing terhadap kinerja keuangan, yang ketiga, good corporate governance terhadap kinerja keuangan. Kemudian kerangka berpikir ini menghasilkan 3 hipotesis, yakni model intelektual, keunggulan bersaing, dan good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Jenis penelitian yakni penelitian kuantitatif, objeknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2019 sampai 2021. Populasi penelitian ini menggunakan populasi semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI selama periode 2019 sampai 2021. Untuk sampelnya, dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana pengambilan sampel ini didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu. Pengumpulan data, teknik yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Untuk analisis data menggunakan 3 cara. Yang pertama ada analisis regresi berganda, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji normalitas. Kemudian untuk teknik pengolahan datanya menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.